Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita jumpa lagi ya di podcast pagi Success is for you. Masih dengan King. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapat nanti bisa menjadi rezeki, berkah, bisa diberi pemahaman. Monggo, King. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idha min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Gimana pagi ini dan beberapa hari terakhir? Alhamdulillah, ini baru pulang dari Olga. Wah, udah sangat-sangat rutin ya. Udah mulai coba plank? Plank belum. Masih yang ringan-ringan dulu aja. Oke, siap. Tadi hari ini pakai hari ini bulu tangkis. Wes. Dengan anak-anak sama nyonya juga. Siap. Udah nggak suntik insulin ini? Alhamdulillah. Beberapa hari juga? Terakhir ya di rumah sakit ini ya. Sudah hampir semingguan nih. Semingguan lah udah lepas, alhamdulillah. Udah nggak suntik. Sip. Terus udah mulai ini ya, rekor pergerakan jiwanya. Terus hari-hari diupayakan untuk mencatat gerakan-gerakan jiwa yang ada. Siap. Biar terbiasa ya jadi penyaksi. Benar. Biar penyaksi. Jadi korban aja. Kalau Mas Hamim, kalau pakai metodenya Bang Dani, berarti itu gerak jiwa itu bisa itu ya, identifikasi ya. Oh, ini amarah bisu, ini mulhamah, ini lawamah, ini yang mutmainnah gitu ya berarti. Boleh. Yang konsepnya Bang Aksor kan yang dicatat itu kemudian dikan ya. Senden gitu ya. Bener gitu ya? Ya memang bisa semuanya sih. Kalau dipakai cara Bang Aswar kan bukan cuma sih ya, kita mengamati kejadian, setelah itu dicatat dan disaksikan. Jadi kita bukan lagi sebagai korban. Kalau dianalogikan seperti nonton film kemarin itu. Jadi kita jangan sampai kita menghayati banget sebagai pemeran utama. Kita sebagai penontonnya lah. Ya itu kan sebagai the witness itu sendiri. Kalau di Bang Dani kan dia lebih detail kan. Bisa kira-kira ini kita identifikasi kira-kira kita di nature berapa, seperti itu kan. Tapi kalau Bang Aswar kan langsung di sikat the witness-nya itu tadi. Oh, siap. Yang pasti pagi ini siap belajar terus. Siap. Coba hubungi Bang Aswar dulu. Ini pagi ini kita gunakan link untuk peserta 100 saja ya, yang 500 atau 1000-nya lagi trouble. Jadi pagi ini kita maksimal di 100. Nanti teman-teman yang mungkin belum bisa mengikuti langsung bisa ditunggu rekamannya ya. 90, masih ada 10 lagi. Coba kita lihat. Kira-kira pagi ini kita mau bahas apa ini, Geng? Parenting aja ya, keren kelihatannya. Kenapa?
Kita mau bahas parenting aja ya. Asik ini kelihatannya. Bang Asar masih OTW. Wait. Itu. Udah itu BAB lagi kemarin. Katanya kemarin sempat sempat apa istilahnya? Mampet. Enggak ya. Tapi kemarin alhamdulillah bagus. Udah mulai lanjut lagi. Alhamdulillah bagus. Mana ini Bang Asar? Ya dari dimensi 34 sih konsumsinya itu air rendaman ketan hitam. Dari dimensi 3 itu yang istiqomah. Apa ini Bang Asar udah join? Oke, selamat pagi Bang Jago. Bang Aswar, monitor. Bang Aswar, buka mic-nya dong. Halo Bang Jago. Lagi sarapan jangan-jangan. Lampu mati lagi. Iya. Nyari pulpen. Tadi kan nggak pakai pulpen lah, Kang? Ternyata di rambut. Masya Allah. Milun. Kayak tusuk konde. Ini Kang, pagi ini mau tema tentang parenting ini. Ini jadi saya kemarin kan sempat ngopi bareng ya dengan King. Ini karena faktor lingkungan itu membuat anak menjadi ya tanda kutip negatif ya. Dan untuk mengakalinya, jadi si anak ini akhirnya dikurung biar nggak terkontaminasi oleh ya lingkungan lah ceritanya itu. King lebih jelasnya. Nah, itu anak dewe yang kemarin patah kaki tangannya. Oh iya. Oke, coba King gimana? Jadi kan begini Bang, faktor lingkungan menurut saya itu memberikan pengaruh yang negatif lah ya. Directnya begitu ke anak-anak. Jadi ada kosakata yang tidak ada di dalam kamus kami itu masuk. Misu, ya kan? Misal. Misu itu loh, misu. Canco. Ya kan? Itu banyak pokok kalimat-kalimat yang nggak ada tuh di kamus keluarga saya. Kemudian ketika mereka berinteraksi dengan lingkungan, dengan teman-teman, itu banyak kamus kata yang begitu masuk gitu kan. Akhirnya saya protek Bang. Gimana proteknya? Nggak tak keluarin. Ini sudah hampir 2 bulan ini. Udah hampir 3 bulan itu mereka nggak boleh saya keluar, saya bolehin keluar. Jadi mainnya di dalam rumah. Sebenarnya kasihan juga namanya anak-anak kan Bang ya. Kan beraktivitas, gerak gitu kan. Tapi ada itu tadi takut, punya rasa khawatir nanti mereka sebagaimana teman-teman bermain mereka kan. Makanya ada mereka yang kecil-kecil udah nyolong tuh Bang di Indomaret. Nyolong di Indomaret ya, pantarannya dia kan khawatir juga orang tua itu. Kedua ya, saya ini kan ceritanya kan, ini nih Bang, ya di sosial itu kan imam musola ya kan. Ya ini jujur aja nih, gue kena juga. Masa apa imam itu ya? Masa anaknya Pak Ustadz Meso kan gitu kan? Imam besar. Nah, itu udah ada laporan tuh dari jamaah ya kan? Itu anaknya Pak Heru penggawean mesa-meso, bapak yang imami, sobuni masjid, sobuni musola, tapi anak yang mesa-meso di Jarno. Udah saya nggak tahu Bang. Saya dapat informasinya dari
orang-orang gitu kan. Kan malu juga nih sebagai seorang. Malu juga sebagai seorang yang mulia. Tapi apakah itu salah, Bang? Boleh dibahas nih, Bang. Iya. Itu apa ya? Persoalannya itu bukan salah atau benar gitu. Dalam artian itu, kalau salah menurut apa? Nih benar kan dicari persamaannya kan. Jadi benar dan salahnya kita itu kan karena ada persamaannya, ada ukurannya gitu loh, ada ukurannya. Tapi satu hal begini, bahwa apa ya? Kita kan nggak bisa tuh. Kita kan sebagai masyarakat ya. Jadi kita kalau hanya berkesadaran sebagai keluarga, nggak berkesadaran masyarakat, itu masalah besar itu. Artinya begini, kita kan hidup dalam masyarakat, toh. Kita hidup dalam masyarakat. Jadi ya apa ya, kita tidak bisa itu melokalisir ya pengaruh masyarakat itu dengan cara menutup, wong kita hidup di dalamnya kok, ya kan? Ini kan masyarakat, keluarga itu di sini, anak-anak itu di sini, dia kan hidup di dalam, nggak bisa ditutup aksesnya gitu, karena dia di dalam. Ya di dalam. Share screen-nya kan? Oh. Udah ya? Screen-nya udah ya? Aman-aman. Jadi bahwa ya kita itu hidup di dalam masyarakat gitu. Seperti itu. Jadi kalau kita ya menutup akses pintu rumah kita, ya apa semua pertanyaannya sampai kapan? Sampai kapan? Lebih bagus tuh pokoknya dualitas di masyarakat diterima. Lalu kemudian setelah diterima itu kan nanti potensi-potensi lemah dilampaui, mestinya gitu. Jadi kemudian anak itu tidak bukan hanya anak-anak sebenarnya, manusia itu tidak dicabut dari masyarakatnya hanya karena kita tidak tahu cara melampaui nature lemah. Itu kan kemudian tuh pendekatannya kan dualistik gitu ya. Saya berada di kutub positif dan tidak mau di kutub negatif. Ya itu boleh-boleh saja, tapi pendekatan semacam itu ya sifatnya pendekatan yang tidak organis, pendekatan yang mekanis, dan itu efeknya nanti anak akan punya life view bahwa kehidupan ini memang kayak yang dibahas Greg Braden gitu ya di buku Spontaneous Healing of Belief, bahwa selalu ada pertempuran antara cahaya dan gelap. Nanti dia akan terjebak dalam keyakinan itu, pandangan hidup bahwa dunia ini tidak aman. Dunia ini tidak aman, ya. Mungkin sekarang Ting bisa menang gitu. Ya karena anaknya masih kecil. Ayo besok-besok loh. Besok-besok nanti gantian Ting yang dikunci. Kamu nanti yang akan dikunci karena itu Ting udah mengajarkan, oh begini caranya
mengendalikan seseorang. Oh, iya. Besok kamu nanti kalau udah tua, kamu udah nggak bisa ini, nanti dikunci sama dia itu. Allah, balas dendam. Biar tahu kalau kontrol kekuasaan itu sedap. Jadi itu persoalannya itu memang gini ya. Ya kembali lagi sebenarnya ke bentuk pengasuhan yang kita anut gitu ya. Kembali lagi ke situ. Makanya King itu fokus dulu di dalam gitu ya. Fokus. Biarkan anak-anak itu belajar dari masyarakatnya, dibimbing. Nah, dibimbing pae. Jadi King itu jangan menerima gelar tanpa ujian. Iki loh, anakku itu memang misu-misu. Tapi lihat, sekarang soleh itu berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat bapaknya. Jadi King ini dapat gelar mulia tanpa prestasi. Hanya pemberian gitu. Mesti jawab jalur prestasi ya. Semua anak-anak yang bandel ketemu King, salim. Itu. Jadi kembali lagi ke budaya kita gitu ya. Budaya kita itu kan memang same culture. Same culture itu kita tidak mampu menerima apa yang tidak ada di dalam nilai-nilai kita. Kita nggak sanggup itu. Lebih baik mati daripada menerima yang tidak kita akui. Seperti itu. Itu King udah mempraktekkan culture shame itu. Tak kurung kamu, tak isolasi. Nanti anak itu kemudian jiwanya di 20 itu. Nanti gerak jiwanya. Kenapa? Ada mentornya. Ada mentornya. Ada mentor terbaiknya gitu ya. Dan apa ya? Tapi memang itu ya, masyarakat karena culture shame itu, dia nggak mampu menerima nature lemah itu sebagai bagian dari dirinya. Ada penolakan ya, ada penolakan. Dan kalau ada anggota yang terjebak di situ, dia akan isolasi, dia akan kucilkan. Dia akan kucilkan. Dan King juga belum mampu menerima akibat dari pengucilan. Jadi poinnya bahwa saya juga adalah pelaku sekarang dari culture shame. Seperti itu. Ya tinggal King kemudian tuh ya ini memang tiga apa ya namanya ini. Ini kan tiga motivasi ini. Ini yang paling mudah dilakukan. Paling mudah dilakukan. Ya tinggal kemudian ya King mau berbasis shame atau berbasis love. Ya kan? Jadi kalau berbasis love ya nggak apa-apa, hilang nama baik. Yang penting cinta hadir. Jadi nggak apa-apa anak saya kurung demi nama baik bapaknya. Astagfirullah. Dia mendapatkan nama baik dari kekejaman. Culture shame itu kan kejam dan keras. Kejam dan keras. Kayak lagu-lagu Betharia Sonata. Demi seseorang, demi nama baik, jiwa boleh dikorbankan. Iya, itu tindakan represif. Jadi demi kehormatan, demi nama baik, demi karakter, cinta boleh saya gadaikan.
Itu ciri-ciri culture shame gitu. Dan itu bukannya salah atau benar, itu namanya kebijakan. Itu namanya kebijakan, itu nggak bisa dinilai salah benar. Tapi pertanyaannya, kenapa King pilih kebijakan itu? Ini kan pertanyaan filosofis. Kenapa tidak pilih kebijakan cinta? Karena aku nggak punya. Karena aku nggak punya gitu ya. Oke. Jadi itulah ya. Jadi sebenarnya ya justru kita tidak bisa membuat dikotomis ya, bahwa ya kita adalah masyarakat kita gitu loh. Kita adalah masyarakat kita. Jangan lempar tanggung jawab, jangan cuci tangan dengan tidak mau mengambil tanggung jawab sebagai masyarakat. Karena apa? Kita kan tidak hidup, tidak memenuhi kebutuhan hidup kita sendirian. Itu kerja masyarakat. Ini kerja warga negara. Jadi tidak bisa lagi kita kemudian itu berpikir sangat egois sekali, lalu mengingkari bahwa masyarakat inilah yang sebenarnya melayani kehidupan kita dalam ruang waktu. Bagaimana mungkin? Ya, hanya mengambil keuntungan dari masyarakat, tapi ketika ada hal yang negatif di masyarakat, kita tolak. Parasit juga itu. Ya, tanggulangi bersamalah. Jadi kita tidak bisa itu memisahkan diri dari masyarakat. Ya, itu sangat telat kesadaran kita. Kalau kita memahami bahwa hidup kita ini adalah kerja individu. Kerja individu di dalam keluarga, enggak. Ini kerja masyarakat. Kerja kolektif. Nah, jadi mari perbaiki kolektif, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu. Ya kan? Itu prinsip transenden kan begitu, melihat kehidupan sebagai kolektif, bukan lagi individual. Jadi memang ini King ditantang oleh keadaan ini untuk memperagakan cinta. Nanti dilihat lagi rekaman unconditional love. Bagaimana kemudian tuh cinta itu selalu di-challenge oleh keadaan. Sebagai itu loh yang 2 tahun lalu ya Mas Canim ya, rekaman Isra Mi'raj. Oke. Bukan tahun ini kah? Kemarin kali ya. Yang itu loh, yang cinta itu, cinta dan kebencian, cinta dan rasa malu, cinta dan air mata, begini itu. Cinta dan kecemasan, cinta dan kemarukan, cinta dan kekuasaan, cinta dan kebencian kan yang kita bahas waktu itu. Bagaimana cinta itu melampaui kebencian. Ya kan seperti itu. Itu kayaknya kamu jual ya videonya 50.000. Ya bagus tapi itu materinya. 100. Oh 100.000 kira mau tak turunin 50. Ya itu ditonton lagi di situ, bagus saya kira. Tapi itu ya pokoknya ini bukan soal benar salah, ini soal kebijakan. Kalau kebijakan itu kan nggak bisa dihakimi karena itu adalah apa yang bisa dia lakukan saat di TKP, saat kejadian. Hanya saja mari kita perluas opsi kebijakannya. Tambahin satu sini love. Di negara mana yang basisnya love? Ya di rumah masing-masing. Belum ada negaranya, itu masih di rumah masing-masing. Seperti itu. Dan itu kalau untuk King ya itu perlu banyak Asmaul Husna ya. Al-Wasi itu merangkul semuanya. Jadi jangan sampai sikap kita itu justru
tidak merepresentasikan al-wasiyin. Hanya mengambil, jadi politik belah bambu, satu diangkat, satu diinjak. Itu bukan al-wasiyin. Mengambil yang baik-baik, yang buruk di... Al-maruki. Al-maruk. Jadi yang baik dipertahankan, yang lemah dilampaui. Kan begitu saja tuh. Semuanya dirangkul. Dan semuanya dirangkul. Jangan berhenti di sini. Dirangkul itu untuk dilampaui. Nggak mungkin bisa dilampaui kalau dihindari terus itu mantan. Ya, dirangkul, jadi dirangkul dulu baru dilampaui, diterima dulu. Lalu kemudian ini kan turunannya, diterima, diakui, diterima, dipahami. Lalu kemudian dilampaui, itulah makna al-wasi. Ya, tinggal King ini basisnya apa nih? Kalau Shem itu ya nggak ada Tuhan. Kalau ini kan artinya nggak ada Tuhan. Secara filosofis, dalam konsep ruang dimensi 3 dan 1 dimensi waktu, kamu tidak eksis, apalagi Tuhan. Yang eksis itu hanya materi. Di luar materi nggak ada yang eksis. Jadi jiwa itu nggak eksis. Makanya pendekatannya ini aja. Bahwa Shem itu nggak punya dampak pada jiwa. Boleh terapkan. Boleh dikurung. Demi nama baik bapaknya. Demi karakter ayahnya. Yo, pongan aku. Ya itulah ya. Pentingnya kita berteori. Jadi itu King ya. Jadi ini bukan soal benar salah, tapi kebijakannya apa. Dan namanya kebijakan, dampaknya apa. Namanya kebijakan itu harus sadar dampak. Jadi namanya kebijakan itu dampaknya apa? Itu yang diukur. Itu yang diukur. Bapaknya aja nggak sanggup menerima dampak Shem. Lah ini kok anak disuruh sanggup menerima dampak Shem. Tapi ya sih menang dewe berarti ya. Bapaknya nggak sanggup. Lah ini loh anaknya disuruh. Kan begini, versi saya Bang ya. Versi saya itu bukan dikurung, tetapi disuasanakan Bang. Bodoh baik. Juga kan. Dikondisikan gitu ya. Dikondisikan, disuasanakan itu kan. Sebagaimana kalau saya kan begini Bang, mengambil metodenya teman-teman jemaah tablik ya kan. Bagaimana orang yang kemudian belum amal agama, sholat misalnya, itu disuasanakan amal agama. Diajak ke masjid 3 hari. Di sana tidak bicara kebesaran dunia, hanya bicara kebesaran Allah. Maka kenyataannya itu banyak kemudian yang mentas, yang awalnya tidak mau sholat, menjadi mau sholat. Bukan atas dasar perintah, tetapi atas dasar keinginan. Itu pun yang saya lakukan terhadap anak saya Bang. Saya suasanakan dulu gitu loh. Nah ya itu, suasananya kok berat banget. Suasana di masjid beda sama di kamar. Ya kan di rumah kan dia di suasana, dia buat program taklim, dia ngaji. Sementara kalau di luaran, kapan dia ngaji, kapan dia taklim, kapan dia sholat. Oh, anak seusia segitu Bang. Maksudnya ditanya gitu, anaknya gitu loh. Makanya ditanya gitu, apa dia pingin suasana itu atau enggak gitu. Jadi jangan sampai anak-anak itu kehilangan freedom to choose. Itu udah ya 5 tahun. Anak usia 5 tahun apa bisa diajak dialog? Kan nggak bisa Bang. Nah, dia belum bisa ikut bapaknya. Enggak gitu loh Bang. Enggak itu loh, apa tanggung jawab itu ada sama orang tua gitu loh, ya, bukan pada anak. Sembari orang tuanya kan belajar. Belajar
untuk menghidupkan jiwa. Nah itu malah mematikan. No? Kalau pendekatannya Syem, misalnya Mas Kamim pun anaknya nggak dilepas bebas, pintu dikunci. Pasti kan ada alasan di balik itu kan. Sebagaimana saya juga tidak lepas bebas anak saya karena ada alasan tertentu. Lah ya itu kan namanya kebijakan ya. Kebijakan itu memang kan nggak bisa disalahkan, tapi dampaknya itu apa? Itu kan yang dibahas oleh ilmu gitu. Namanya kebijakan itu ya itu kebijakannya itu ya mau diapain. Tapi ilmu pengetahuan itu mencoba membahas dampak kebijakan itu apa gitu. Siap. Jadi itu kemudian kan seperti itu. Kalau makanya sejak awal itu saya ya nggak bisa disalahin ngomong itu kebijakan. Ya kan kalau begini Bang, kan ngeri kalau kemudian anak ya kan, walaupun dari pandangan consciousness itu tidak ada benar salah, tapi kan nggak lucu kalau kemudian anak misoi orang tuanya, gitu kan nggak lucu gitu loh Bang. Nah ya itu namanya kebijakan itu diserahin masing-masing. Orang tuanya apa prefer dengan cara itu ya monggo. Tapi ilmu itu punya kewajiban menjelaskan dampak. Siap. Jadi ilmu itu dia punya kewajiban menjelaskan. Kebijakan ya silakan saja gitu kan. Seperti itu. Jadi kemudian itu diharapkan orang tua itu punya opsi kebijakan lain. Oh, kalau ada love, kenapa milih shame? Oh, saya belum mampu love. Ya, shame-nya dilonggarin dulu gitu kan. Jadi ini memang tidak mudah mentransformasi kebijakan itu. Ya kan? Lebih mudah dan basis kebijakan yang paling mudah itu 3 ini aja gitu. 3 ini. Dan itu pasti 3 ini diterapkan demi. Itu pola Shame itu. Selalu ada deminya. Padahal kebijakan ini langsung membunuh jiwa ini. Boleh ditanya saja psikologi bahwa 3 kebijakan ini langsung membunuh jiwa. Ya kan? Padahal kita berpikirnya demi jiwa. Loh, itu kan tidak sesuai dengan tujuannya. Putus-putus, Kang. Ya, jadi kita kan selalu menganggap bahwa kita menerapkan kebijakan ini demi jiwa. Padahal kebijakan ini bukan demi jiwa ini. Ini justru kebijakan ini mematikan jiwa. Ya kan? Tapi masyarakat meyakini 3 kebijakan ini demi jiwa. Jiwa yang mana? Ternyata ya jiwa material, ego. Ya sudah kalau jiwanya demi itu ya memang ini perlakuannya gitu. Itu kembali lagi ke makanya kebijakan gitu ya, kebijakan. Hanya kebijakan itu enggak bisa disalahkan gitu. Karena kondisinya pasti darurat, enggak normal. Kebijakan itu kan selalu dibuat dalam keadaan tidak normal. Kalau normal namanya peraturan, regulasi. Jadi regulasi itu diterapkan dalam kondisi normal. Dalam kondisi tidak normal namanya kebijakan. Misalnya kemarin semua pasar ditutup, itu kebijakan, bukan regulasi. Itu kebijakan. Nah itu bukan peraturan. Kebijakan itu kalau situasinya sudah normal, ya tidak berlaku lagi. Tidak berlaku lagi. Tapi jangan sampai pokoknya kebijakan itu kemudian ya pakai inilah, ini sudah memberati jiwa. Memberati itu maksudnya gini. Kasaran kita kan kan tujuannya apa sih sebenarnya jiwa itu? Biar kita bisa punya rasa hidup itu yang transenden. Kan tujuannya kan ini. Semua ibadah buat apa sih?
kan buat menghidupkan rasa hidup transenden. Iya, ada. Rasa hidup transenden itu kan tujuannya itu. Keilahian gitu ya. Itu yang hidup. Bukan kemudian rasa hidup ego. Rasa hidup ego ini apa sih? Rasa hidup yang dipelajari dalam ruang waktu. Rasa hidup yang dipelajari dalam ruang waktu. Ya memang kalau orientasinya adalah kasat mata, ya ini yang paling penting. Terapkan saja kebijakan ini, manut semua ini. Tapi, apa itu tujuan dari agama? Kalau itu tujuan agama, nggak ada bedanya dengan sains. Nggak ada bedanya. Tujuan agama itu kan biar rasa hidup ego ini bisa mudah dilampaui sehingga kemudian tuh rasa hidup transenden itu yang hadir, lalu kemudian rasa hidup transenden itu mengorganisasi kembali dunia. Kan itu tujuan agama peradaban itu. Agama sosial. Rasa hidup transenden itu hidup, lalu kemudian rasa hidup transenden inilah yang mengorganisir masyarakat. Kan itu tujuan agama. Bukan lagi soal ke surga, kita udah orang beragama lagi-lagi, mestinya surganya itu udah selesai. Jangan sampai orang beragama surganya masih nggak jelas lah. Orang beragama aja masih cemas apa. Lah apa agama kemudian tidak memberikan jalan keselamatan, tidak memberikan garansi, ya kan? Mestinya orang beragama itu sudah selesai dia. Karena itulah agama kan itu. Lalu kemudian kalau udah selesai, tugasnya hanya menjadi khalifah. Dalam pengertian itu mengatur bumi berdasarkan value, prinsip-prinsip dari surga. Itu kan apa namanya itu orang yang disebut apa ya, cerdas, ulul albab itu dia mampu menghadirkan kemudahan surga di bumi, ya kan? Kan itu ya, mudahkan. Nah itu kemudian kalau asasnya adalah itu, prinsipnya itu, pendekatan dengan menghidupkan, dengan memperkuat rasa ego justru salah. Tidak mencapai sasaran. Karena yang bisa memperagakan khalifah itu hanya yang transenden. Kita mendidiknya dengan memperkuat yang rasa hidup ego. Jadi kita mengira bahwa orang itu apa ya, berbuat baik dari hasil belajar. Enggak. Dia berbuat baik karena memang di dalam dirinya ada potensi kebaikan. Jadi jangan kira kita orang tua misalnya berbuat baik itu karena saya. Enggak. Karena memang di dalam dirinya ada fitrah kebaikan dari Tuhannya. Ada ledakan cinta Tuhannya, lalu karena dirinya adalah ledakan cinta Tuhan, maka dia memperagakan sifat-sifat dari Tuhannya. Nah, jangan sampai parenting kita mematikan potensi itu. Baru kita bilang ini demi ke surga. Itu kan kontraproduktif. Harus sesuai dengan asmaul. Iya. Jangan sampai kita pendekatannya, kebijakannya justru kontraproduktif. Ini yang perlu dikritisi di masyarakat gitu. Buktinya itu bahwa gini loh. Ya, masyarakat itu perlu dikritisi. Karena apa? Produknya saya. Apa yang ada di masyarakat itu cerminannya itu diri saya. Kayak apa hidup saya sekarang? Itulah kesadaran kolektif masyarakat. Masih mau dilanjutkan. Itu kita namanya ingin menyebarkan apa namanya, penderitaan lintas generasi. Cukup sampai di kita saja pendekatan ini diterapkan. Enggak. Cukup. Sudah cukup itu. Cukup saya saja yang mengalami.
Tidak, kebijakan ini tidak bisa saya teruskan atas dasar apapun. Karena hidup saya gagal. Kan gitu ya. Hidup saya gagal, tidak bisa saya teruskan. Itu namanya sadar anomali. Anomali itu sudah kecewa dengan yang sudah ada. Makanya kalau keadaannya anomali, saya akan cari sendiri. Saya tidak akan mempertahankan kebijakan yang terbukti kontraproduktif pada diriku sendiri. Nanti besok-besok ya gitu ke Tuhan, aku menderita. Makanya saya mencari, ya Allah, pokoknya saya mencari. Saya akan pelajari sendiri, saya akan lihat pada diri saya dulu. Kan gitu mestinya, kalau kita sadar anomali itu, melahirkan jadi revolusi diri, melahirkan revolusi sosial. Nah ini kan kita pingin revolusi bakar sosial, dirinya masih belum selesai ya. Itu namanya nanti diejek orang itu ya pas nabung, pasukan nasi bungkus. Mestinya itu kan begitu, revolusi diri dulu baru revolusi sosial. Ya pokoknya bahwa anak itu punya potensi. Tugas kita itu adalah membersamai biar potensi itu kuat. Bukan menguatkan rasa hidup ego. Itu justru menjauhkan anak itu dengan potensinya. Ini tantangan luar biasa. Kalau sebenarnya model parenting itu kan di Quran sudah ada itu. Saya udah mapping itu. Udah mapping ya besok-besok kalau dapat jodoh kan paling enggak mappingnya udah punya. Dijual nggak itu, Kang? Dijual nggak itu mappingnya gitu? Ya enggak. Ini kan khususan berarti. Kan ada tahapannya itu di Quran itu kan dia pakai contoh satu keluarga. Siapa itu? Luqman Hakim sama keluarga Yusuf. Contoh parenting terbaik itu di situ. Luqman Hakim itu kok? Iya, Luqman. Keluarga Luqman. Itu ada fasenya tuh. Ada fase gitu ya. Lalu keluarga Yusuf. Yusuf itu kan dibuang tapi nggak traumatik. Kok iso? Dijual di pasar budak nggak traumatik. Kok bisa? Merantau sendiri, sukses luar biasa. Kok bisa? Nah, itu kan parenting berbasis Quran itu situ ya. Dan itu harus dikaji secara ilmiah. Saya kalau ini ya pakai itu aja. Dan ciri-ciri keduanya itu sama dengan ciri-ciri unconditional love parenting. Bukan reward and punishment parenting. Terus gimana kita ini ilmunya kita sendiri aja itu kita nggak dalami gitu loh. Quran kita sendiri ya piye gitu. Kita itu lebih dulu cari pasangan daripada cari ilmu untuk parenting. Kalau saya kebalik, cari dulu parenting baru cari pasangan. Nah, jadi itu alasan jomblo itu salah satunya itu. Jomblo boleh hadis. Ada itu babnya, saya belajar gitu. Ini kan, wah ini saya kok rasa-rasanya mungkin udah berkeluarga kali ya, udah dekat. Ya saya cari dulu, jangan cari pasangan. Pikirkan anaknya, kenapa? Loh laki-laki itu udah bawa anak di punggungnya kok. Malah nggak dipikirin. Dia kan bawa anak itu di punggungnya. Itu udah dia pikul-pikul sejak lahir, laki-laki itu udah bawa anak di punggungnya. Enggak, potensi anak. Anak kan dari bapaknya itu. Benar iya, dia udah bawa itu. Tinggal mau diaktualkan di mana ini. Itu kan persoalannya. Tapi bahwa dia udah bawa anak itu ya memang begitu.
Jadi yang dipikirkan tuh yang ada yang sudah melekat ini gitu. Harusnya begitu gitu. Jomblo cari kebenaran. Jomblo cari lo. Secara faktual, secara potensial begitu. Laki-laki itu sudah bawa penerusnya di punggungnya kan itu. Kan kata agama begitu. Jadi anak itu ada di punggung ayahnya. Saya dulu baca waktu SMP baca cerita sufi gitu ya. Cerita sufinya itu saya belum kayak jalan itu kan udah tua gitu. Ditanya Syekh, apa udah dekat mati? Enggak, di punggung saya masih ada Yusuf satu. Yang harus aktual di ruang waktu. Dia udah tahu di punggungnya masih ada satu yang harus aktual. Jadi itu yang di punggung itu yang dipikirin. Iya, bukan pasangannya dulu. Bukan pasangannya dulu. Ini loh yang di punggung ini mau diapain ini kan? Dari situ kan dipilihin gitu kan, disediain. Dari situ kan dipilihin calon, disediain rukun syaratnya biar ini. Jangan nggak dipikirin yang di punggung, pikirin yang di depan. Wah, celaka itu. Wah, pikirin yang di punggung harusnya tuh. Biar terasnya itu jelas gitu loh, berbobot. Ya kan, pikirin yang laki-laki kan mesti berpikir begitu. Laki-laki mikirin nggak dimikirin di punggung, aduh. Gitu dulu ya. Nanti ada kelas soalnya ini. Intinya itu ya lagi-lagi gitu ya. Dalam situasi sulit, ya kebijakan mesti ada dan tidak bisa disalahin kebijakan. Tetapi usahakan kebijakan itu tidak menguatkan ego. Karena kenapa? Kalau menguatkan ego, terus tujuan agama itu apa? Biar rasa hidup transenden itu. Kalau sudah rasa hidup transenden teridentifikasi, dia akan hidup berdasarkan potensi cinta dari Tuhannya. Kan gitu. Dan ini mesti apa ya? Termasuk di dunia Islam lah. Hal-hal parenting itu belum diilmui. Masih kasuistik gitu. Sulit mencari role model. Karena yaitu apa perspektif Lukman Hakim, perspektif Yusuf itu belum disintesis, belum diangkat, masih menjadi bacaan, belum menjadi kesadaran. Itu dan itu ya sadar kita itu tidak melakukan itu gitu. Biasanya kan kalau laki-laki yang penting sudah kerja, yang penting itu sudah punya pekerjaan gitu ya. Yang penting itu balik, akil nggak perlu. Padahal syarat beragama kan mesti akil. Tapi kita kan nggak mikir. Yang penting balik, bisa berkumis, bisa mimpi basah. Itu kan ciri balik kan. Bisa serangan jantung kalau lihat yang cantik. Itu kan cirinya balik. Ya kira-kira gitu aja lah ya. Jadi, dan untuk transenden itu mesti berakal. Karena memang syaratnya begitu, harus akil balik. Syaratnya kan gitu ya. Harus akil balik. Karena kalau enggak akil, itu bukan agama itu. Itu kekejaman atas nama agama. Jiwa merasakan itu bahaya loh itu. Jadi agama Islam itu agama yang tinggi, didasari oleh tumbuhnya akil untuk bisa memilih dia. Kalau sudah akilnya tumbuh, dia bisa membedakan mana ego, mana yang transenden. Itu kan poinnya begitu ya. Tapi kalau akilnya tidak tumbuh, terus tidak memenuhi syarat beragama, artinya agama yang ini kalau tidak dasari akil itu kan berarti budaya saja. Budaya. Nah, itu kita perlu kritis ke diri kita sendiri ya. Perlu kritis.
Perlu kritis karena ini kita ya jangan sampai kita kena apa itu daunnya Nabi itu kan. Islam ini nanti yang bikin rusak ya umatnya, apa penganutnya ini loh, orang Islam sendiri, bukan Wahyudi dan Mama Rika. Itu kita kritik ke dalam gitu. Kritik ke dalam. Ya itu, dan kita kan yang kena prediksi itu. Ya hati-hati. Jangan sampai yang dimaksud itu kita. Dan kita tidak sadar gitu. Ya kan? Tidak sadar. Itu dulu. Atur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bang. Ya, terima kasih Bang Aswar, terima kasih King. Terima kasih teman-teman. Maaf ya, ini terbatas kelasnya. Kita bertemu di waktu-waktu yang belum ditentukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.